Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Harvey York yang ingin membantu Zion Bennett, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Zion Bennett. Ada sesuatu hal yang membuatnya pergi. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 7225 sampai 7229. Chapter 7225. Tidak, kamu tidak membuatnya takut. Dia tidak pernah ingin menyelamatkanmu sejak awal. Hanya saja, dia akan muncul setidaknya sekali untuk menjawab permintaanku. Tapi kamu memberinya alasan yang dia butuhkan untuk pergi. Dan mulai sekarang, jika White Pig berurusan dengannya, orang luar akan mengira bahwa kita tidak tahu berterima kasih. Berbicara tentang ini, wajah Aras Bennett penuh penyesalan. Zion Bennett, awalnya aku berpikir bahwa apa yang terjadi di tempat Platinum Casino akan membuatmu belajar banyak, bahwa ada orang di dunia ini yang tidak bisa kamu sakiti. Itu akan membuatmu mengerti mundur di waktu yang tepat adalah langkah yang cerdas. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu tidak berguna. Dibandingkan dengan Harvey York, kamu bahkan tidak ada apa-apanya. Aku tidak menyangka bahwa aku akan berakhir dengan seorang pewaris sepertimu. Aras Bennett kemudian menggelengkan kepalanya perlahan, dengan sedikit kekecewaan di matanya yang dalam. Lagi pula, White Pig bisa dianggap sebagai keluarga besar, tapi ahli warisnya sangat tidak berguna. Jika ini terus berlanjut, begitu dia mati, atau kehilangan kekuatannya, dia khawatir White Pig itu akan ditelan oleh faksi lain. Zion Bennett mengetakkan gigi saat ini dan berkata, "Kakek, kamu juga generasi pahlawan, mengapa kamu takut setengah mati pada seorang anak muda? Biarkan aku memberitahumu, bahkan jika aku mati di sini, aku tidak akan memohon kepada Harvey York itu." Plak. Zion Bennett terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong, dan langsung menamparkan wajah Zion Bennett berkali-kali. Zion Bennett terlempar dan langsung jatuh ke tempat tidur, ekspresinya sangat jelek. "Tetua Bennett, mengapa kamu menamparkan Tuan Muda Bennett?" Camelia Parker tidak menghentikannya saat ini, tapi dia tersenyum penuh arti. Jika Tuan Muda Bennett melihat Harvey York, dia hanya mengaku dan berlutut di tanah untuk memohon belas kasihan. "Apakah kamu tidak akan lebih kecewa lagi? Jika bahkan sedikit kesombongan ini hilang, bagaimana Tuan Muda Bennett mendapatkan pijakan dalam keseluruhan situasi Grand City di masa depan?" Zion Bennett juga bereaksi, menutupi wajahnya dan berkata, "Benar. Kakek, jika kita menerima kebaikannya sekarang dan menyelamatkanku secara langsung. Aku khawatir, kita akan terdaftar sebagai salah satu musuh utama pendeta dan Parker. Jadi, meskipun Harvey York benar-benar akan menyelamatkanku, tapi bukan sekarang. Selain itu, kecuali benar-benar diperlukan, sebaiknya kita tidak membiarkan Harvey York mengambil tindakan. Kakek, ayo cari cara untuk bertanya pada pendeta agung. Sejauh menyangkut metode Hierophant, sangat mungkin untuk mengobatiku." Berbicara tentang ini, Zion Bennett masih menunjukkan ekspresi penuh harapan. Sekarang ketika dia menggunakan napas dalam, seluruh tubuhnya berdenyut kesakitan. Dia tidak berbeda dengan orang biasa. Jadi karena emosi dan nalar, dia ingin sembuh dan terus menjadi tidak masuk akal seperti itu. Namun, jika dia harus berdiri berlawanan dengan Parker dan sepenuhnya bergabung dengan kelompok Harvey York, tentu ini tidak dapat diterima oleh Zion Bennett. Camelia Parker juga menasihati, "Tetua Bennett, jika ada jalan lain maka ambillah jalan itu. Di sana, selama pendeta tinggi mau mengambil tindakan, dia bisa menyelesaikan masalah Tuan Muda Bennett. Mengapa kami harus menundukkan kepala pada Harvey York pada saat ini? Itu tidak layak." Chapter 7226. Imam meminta Hierophant untuk menyembuhkanmu secara pribadi. Aras Bennett bergumam dan menatap cucunya sendiri dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. "Zion Bennett, menurutmu kamu ini siapa? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuat Hierophant membantumu? Lupakan bahwa kemungkinannya hampir nol, bahkan jika Hierophant memutuskan untuk menyelamatkanmu. Menurutmu berapa harga yang harus dibayar White Pig? Jelas, kami bisa menyembuhkanmu jika kami merendahkan kepala sedikit. Tapi kita harus membuang martabat White Pig, dan bahkan kita akan berutang banyak kepada Imam. Apakah menurutmu itu sepadan dengan harganya?" Kemudian Aras Bennett menatap Camelia Parker dengan dingin. White Pig selalu bermain di dua sisi, berpihak pada pemenang. Aras Bennett tahu betul bahwa jika dia benar-benar memohon pada Hierophant, maka White Pig hanya akan menjadi pelayan mereka. Dan sebelum Harvey York pensiun, mereka tidak akan bisa mengklaim kemenangan lagi. Namun, Camelia Parker tidak hanya dengan sengaja membuat Zion Bennett mengambil tindakan saat berada di Platinum Casino. Hari itu dia dengan sengaja membuat Zion Bennett benar-benar kehilangan ketenangannya. Saat ini, Aras Bennett hanya ingin menamparkan Camelia Parker dan melemparkannya ke tanah. Sangat disayangkan bahwa latar belakang Camelia Parker sangat dalam, bahkan seseorang seperti Aras Bennett tidak ingin menyinggung perasaannya dengan digabung. Namun perkataan Aras Bennett begitu lugas, sudah menjadi semacam peringatan. Jika Camelia Parker terus ikut campur tangan dalam masalah ini, mungkin Aras Bennett akan memalingkan wajahnya. Mendengar kata-kata Aras Bennett, Camelia Parker tersenyum penuh arti, lalu berkata dengan lembut, "Tetua Bennett, kamu memang benar. Karakter seperti Hierophant benar-benar tidak akan tindakan secara sembrono. Namun, selama kamu mau berlutut, mungkin masalahnya tidak akan besar. Kamu tidak akan mempermalukan Tuan Muda Bennett, dan juga dirimu. Oke, hanya itu yang harus aku katakan, jadi aku tidak akan bicara banyak. Tolong Tuan Muda Bennett jaga baik-baik cederamu. Setelah cederamu sembuh, aku pasti akan menemanimu di tempat hiburan selama beberapa hari." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Camelia Parker berbalik dan pergi.
Tetapi apa yang dia katakan lebih berarti daripada apa yang Ares Bennett katakan. Ini tidak hanya menampakkan wajah Ares Bennett, tetapi juga menabur perselisihan antara Ares Bennett dan Seon Bennett. Melihat wanita mirip Goblin ini pergi dengan cara yang menawan dan gemulai, mata Ares Bennett berkedut, lalu menendang Seon Bennett ke tanah lagi. Bajing, kamu tidak tahu, apakah wanita jahat atau baik sejak awal. Kamu tidak tahu, wanita ini tidak peduli sama sekali, apakah kamu bisa sembuh atau tidak. Kamu tidak tahu, wanita ini memanfaatkanmu dan tidak membutuhkanmu sama sekali. Dia memintamu untuk melawan Harvey York. Tidak hanya dia tidak akan memberimu keuntungan, dia juga akan membuangmu seperti kain setelah menggunakanmu. Apakah kamu bahkan tidak mengerti ini? Kegilaan di wajah Seon Bennett menghilang di beberapa titik, dan digantikan oleh rasa dingin yang samar. Kakek, menurutmu aku tidak memiliki anggota tubuh yang kuat dan pikiran yang sederhana seperti orang luar bukan? White Pig memberi kesan kepada orang-orang bahwa kita adalah orang gila. Kalau begitu, jika aku ingin berkuasa, aku hanya bisa membiarkan orang-orang ini bertarung sampai akhir. Saat mengatakan ini, ekspresi Seon Bennett begitu tenang hingga hampir gila. Ares Bennett terkejut sesaat, dan ekspresinya menjadi sangat mendalam dalam sekejap. Chapter 7227. Tepat ketika Ares Bennett dan Seon Bennett saling memandang, Harvey York meninggalkan beberapa catatan yang ditulis dengan rapi dengan tulisan tangannya di ruang tamu keluarga Bennett. Itu adalah nama-nama titik akupuntur. Melihat Harvey York menulis dengan serius, Clarion Parker terlihat serius dan berkata, Tuan Muda York, ada yang terjadi. Jika kamu ingin mendapat pujian, kamu bisa melakukannya di sana sekarang. Tidak ada gunanya meninggalkan catatan ini kan? Harvey York mengangkat bahu, dan berkata dengan ringan. Apakah kamu tidak menyadarinya? Kemunculan Camelia Parker sama sekali bukan kebetulan, tetapi seseorang memberitahunya hingga dia datang dengan tergesa-gesa. Riasannya memang sangat bagus, tapi aroma parfum di tubuhnya sama sekali tidak cocok dengan riasan itu. Untuk wanita sensitif seperti dia, kesalahan seperti itu hanya bisa dilakukan saat dia terlalu terburu-buru dan merasa gelisah. Apakah kamu tahu apa artinya itu? Clarion Parker tanpa sadar berkata. Apa? Harvey York berkata. Itu berarti orang yang memberitahunya adalah seseorang di luar dugaannya, jadi penampilannya, sampai batas tertentu, juga merupakan kecelakaan. Clarion Parker mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata. Maksudnya, bahkan informan yang diatur oleh Camelia Parker tidak bisa mendapatkan berita sebelumnya, jadi dia bisa memberitahu dia lebih cepat. Dan dia datang begitu cepat dan tepat. Hanya ada satu kemungkinan bagi orang yang memberinya kabar, dan itu adalah Seon Bennett. Apakah Seon Bennett sudah gila? Dia sengaja membiarkan Camelia Parker muncul, merusak perbuatan yang telah direncanakannya sendiri. Bukankah itu bodoh sampai batas tertentu? Harvey York tersenyum ringan dan berkata, ini bukan kebodohan, tapi kecerdasan yang tak terkatakan. Seon Bennett tidak hanya sekali menunjukkan kesetiaannya di depan Camelia Parker. Dan dia cukup akurat, dia pasti akan meninggalkan cara untuk merawatnya. Karena dia menduga bahwa aku harus mendapat dukungan dari Ares Bennett. Dari sudut pandang itu, dia berhasil. Clarion Parker mengerutkan kening dan berkata, Seon Bennett, seberapa pintar dia? Harvey York tersenyum dan berkata, kalian semua meremehkan Seon Bennett. Jangan lihat penampilannya yang gila, apakah dia benar-benar bodoh? Hanya saja situasi di Grand City terlalu jelas. Jika orang seperti dia ingin berada di posisi teratas, dia hanya bisa mencari kekayaan. Sederhananya, dia berharap seluruh Grand City akan berada dalam kekacauan. Karena semakin besar angin dan ombaknya, semakin mahal harga ikannya. Clarion Parker mengerutkan kening dan berkata, karena kamu telah melihat rencananya, mengapa kamu masih bekerja sama dengannya? Harvey York berkata dengan ringan. Bagiku, sangat penting bahwa White Pig tidak sepenuhnya jatuh ke tempat pendeta atau Sisi dan Parker. Kirimkan barang ini untukku nanti. Kamu baru saja mengatakan bahwa karena permohonanmu, aku dengan enggan setuju untuk mengambil tindakan. Saat berbicara, Harvey York berbalik dan pergi. Melihat pemandangan ini, Clarion Parker tidak tahu harus merasakan apa. Meskipun Harvey York banyak bicara, pada akhirnya, Clarion Parker mengirimkan barang ini. Sederhananya, apakah White Pig mau atau tidak, dia akan berutang budi pada Clarion Parker. Tepat ketika Harvey York keluar dari pintu, Camelia Parker sedang bersandar di pintu. Ketika dia melihat Harvey York muncul, dia berbalik dengan ringan dan tersenyum manis. Perwakilan York, aku sudah lama menunggumu. Chapter 7228. Harvey York menyipitkan mata ke arah Camelia Parker di depannya dengan acuh tak acuh. Harus diakui bahwa Camelia Parker tidak terlihat seusianya. Wajah lembut dengan sosok yang menawan, dan sangat memikat. Dalam hal ini, dia memang wanita simpanan. Bahkan Harvey York mendesah perlahan sebelum memalingkan muka, dan berkata dengan tenang. Aku pikir kita tidak cukup mengenal satu sama lain hingga kamu menungguku di sini. Camelia Parker mengangkat bahu, dan berkata dengan tenang. Setelah aku keluar, aku tahu bahwa kamu membawa mobil. Jadi, aku berpikir, aku akan memberimu tumpangan dan berbicara denganmu. Apa? Aku hanya seorang perempuan, apakah kamu masih takut? Harvey York menghela nafas, dan berkata. Aku harus mengakui bahwa ketika seorang wanita di kelasmu menyebut dirinya seorang gadis, aku merasa sangat sakit dari lubuk hatiku. Dan aku juga berpikir bahwa kita berdua tidak perlu mengobrol di ruang sempit kan.
Mendengar kata-kata Harvey York, jejak rasa malu muncul di kedalaman mata Camelia Parker. Namun, dia masih menahan amarahnya, menoleh ke samping dan berkata, "Ada apa? Tuan Muda York, apakah kamu takut? Takut aku akan memakanmu dalam satu gigitan?" Harvey York mengangkat bahunya, dan berkata dengan ringan, "Tidak, kamu salah paham. Aku takut jika aku tidak hati-hati atau tidak bisa menahannya, aku akan merasa terlalu menjijikan, dan aku akan menamparmu. Ini tidak baik. Bajing kecil. Jika kamu takut, katakan saja. Bagaimana bisa ada begitu banyak omong kosong?" Camelia Parker jelas kurang sabar. "Singkatnya, bisakah kamu masuk ke mobil? Jika kamu tidak masuk ke dalam mobil, keluarlah. Grand City ini tidak cocok untukmu." Sambil berbicara, Camelia Parker melangkah ke kursi pengemudi Palmera merah. Dia memang sangat menarik. Harvey York menoleh ke samping, dan setelah menonton adegan ini sebentar, dia tersenyum diam-diam, menarik co-pilot pergi dan duduk. Sekarang dia benar-benar memasuki sungai dan danau Grand City yang tampak tenang. Jika dia ingin menyelesaikan beberapa masalah dalam waktu singkat, maka semuanya harus dipercepat. Sekarang Camelia Parker ingin bermain trik, jadi Harvey York tidak keberatan bersenang-senang dengannya. Melihat Harvey York masuk ke dalam mobil, Camelia Parker segera menginjak pedal gas, dan mobil langsung masuk ke jalan raya di sekitar Grand City. Sambil menarik sabuk pengamannya, Harvey York berkata dengan penuh minat, "Kamu tidak datang kepadaku hanya untuk berbicara omong kosong, bukan? Katakan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?" Camelia Parker berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu benar-benar akan menjadi menantu Wan Selacanta?" Harvey York menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu katakan seolah-olah jika aku bukan menantu dari wali kota, maka aku tidak bisa terlibat dalam urusan Grand City?" Mendengar ini, wajah Camelia Parker sedikit menggelap. Kata-kata Harvey York memiliki dua arti. Di satu sisi, itu untuk mengingatkan Camelia Parker bahwa dia adalah perwakilan aliansi bela diri negara H. Di sisi lain, itu menyiratkan bahwa selama dia mau, Harvey York dapat memilih Wan Selacanta. "Perwakilan York, kamu kurang lebih adalah karakter. Karakter sepertimu telah menghasilkan banyak uang sendirian. Jika kamu ingin datang ke Grand City untuk bertarung di sini, aku pasti menyambutmu dengan hormat. Tetapi jika kamu hanya ingin datang ke Grand City untuk bermain, aku dengan hormat menyarankan padamu untuk pergi secepat mungkin." Chapter 7229. Lagi pula, hubungan antara 7 keluarga besar di Grand City itu cukup rumit. Bahkan kami penduduk lokal Grand City sangat sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Agak berbahaya bagimu, orang luar, untuk ikut campur dalam kekacauan seperti itu. Sambil berbicara, Camelia Parker menginjak pedal gas hingga kecepatan mobil kembali meningkat. Pada saat ini, Harvey York hanya merasa hormon adrenalinnya melonjak. Pada saat ini, Harvey York melirik garis karir Camelia Parker hampir secara tidak sadar. Dan ingin menjangkau, tetapi dia menghentikan gerakannya seperti refleks yang terkondisi. "Bagiku, aku tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan salah antara di 7 keluarga di Grand City. Aku datang ke Grand City dengan satu tujuan. Aku ingin Grand City bisa bersatu dan tidak saling bertarung bahkan pada saat ini." Alih-alih mencapai titik ini, masih ada orang yang bertarung tanpa henti. Harvey York bersandar di kursi, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika seseorang di Grand City bisa menyelesaikan semua ini, maka aku hanya akan menjadi seorang pengamat. Setelah datang ke sini untuk menonton pertunjukan, aku bisa pergi setelahnya. Tapi jika tidak ada seorang di Grand City yang bisa mengendalikan Grand City dalam waktu singkat, maka aku tidak keberatan mengambil tindakan untuk membereskan kekacauan ini." "Harvey York, apa maksudmu dengan itu?" Jejak keanehan muncul di wajah Camelia Parker. "Sepertinya kamu tanpa pamrih, tetapi pada akhirnya, kamu tidak di sini untuk keuntunganmu sendiri. Jika kamu benar-benar tanpa pamrih seperti yang kamu katakan, mengapa kamu tidak menyerahkan posisi perwakilan aliansi bela diri negara H?" Harvey York berkata dengan ringan, "Bukannya aku tidak ingin melepaskannya. Bukannya aku menyukai otoritasku yang remeh di Grand City. Sebaliknya, sejak aku datang ke Grand City, aku belum melihat siapa yang memenuhi syarat untuk mengambil alih semua ini. Tentu saja, wali kota mungkin bisa melakukannya. Tapi sayangnya, itu dia di masa lalu, bukan dia yang sekarang. Jika kamu ingin dia melakukannya sekarang, kamu perlu 7 dari kalian untuk saling bertarung. Sayang sekali beberapa dari kalian bertujuh memiliki ambisi besar, dan beberapa bahkan rela berlutut di hadapan pendeta. Semua orang sepertinya sudah lupa. Alasan mengapa Grand City bisa berdiri tegak selama bertahun-tahun adalah karena bisa dibandingkan dengan tempat suci lainnya. Sangat diperlukan seseorang seperti Wan Selacanta untuk duduk di posisi ini. Dalam analisis terakhir, perilaku seperti ini tidak jauh berbeda dengan serigala bermata putih." Mendengar kata-kata Harvey York, Camelia Parker berkata dengan dingin, "Kamu, jangan berpura-pura mengerti di sini. Wan Selacanta ingin mengambil alih Grand City kembali. Seseorang yang telah hilang selama hampir 10 tahun, di mana dia bisa duduk? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, dia tidak akan pergi saat itu. Menghilang selama 10 tahun, meninggalkan kekacauan bagi 7 keluarga. Situasinya sangat sulit sekarang, semua orang harus mengatur ulang semuanya, dan memulai dari awal, tapi dia muncul lagi. Dia pikir dia siapa? Kaisar? Sehingga dia merasa bisa melakukan apapun yang dia mau." Berbicara tentang ini, wajah Camelia Parker penuh sarkasme dan kebencian.
Melihat ekspresi Camelia Parker, Harvey York tanpa sadar merasa bahwa wanita ini mungkin ada hubungannya dengan Wan Selacanta. Namun, Harvey York tidak terlalu tertarik dengan gosip lama semacam ini. Melihat kota utama Grand City ada di depan, Harvey York mengangkat bahu, mengganti topik pembicaraan, dan berkata, "Mari kita bicara tentang bisnis.